Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Anggraini. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Google Scholar. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau sudah pernah menggunakan aplikasi Google Scholar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan Google Scholar, apa fungsi dan manfaat dari Google Scholar, dan bagaimana cara kita mendaftar sampai menggunakan aplikasi Google Scholar. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu Google Scholar atau Google Cendekia. Google Scholar adalah mesin pencari publikasi ilmiah seperti artikel jurnal, artikel proceeding, buku, skripsi atau tesis, dan lain sebagainya. Google Scholar adalah fitur yang menyediakan layanan edukatif dan membantu pencarian jurnal ilmu dan publikasi dari berbagai disiplin ilmu. Dalam proses kerjanya, ketika pengguna memasukkan keyword atau kata kunci di kolom pencarian, maka Google Scholar akan mendeteksi atau menyaring artikel atau tulisan ilmiah yang memiliki sumber terpercaya seperti situs universitas, perpustakaan, serta jurnal ilmiah. Kemudian, Google Scholar juga merupakan salah satu fitur yang dimiliki Google untuk memfasilitasi pencarian khusus bagi para pelajar, mahasiswa, dan akademisi untuk menemukan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Google Scholar tidak hanya dapat digunakan untuk mencari penelitian, tetapi aplikasi Google Scholar juga dapat digunakan oleh penulis atau peneliti untuk membuat profil secara otomatis, sehingga mereka dapat membagikan tulisan atau jurnal penelitiannya agar dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya. Bagi para akademisi, baik dosen atau peneliti, sudah seharusnya memiliki akun Google Scholar untuk mendukung karya publikasinya diketahui orang secara online dan masif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manfaat atau fungsi dari Google Scholar. Jika dilihat dari sisi manfaat, ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan adanya layanan ini. Pemanfaatannya tidak hanya bermanfaat untuk pencari informasi, namun juga pemilik informasi. Baiklah, manfaat utama dari Google Scholar adalah mencari artikel dan jurnal penelitian yang relevan, karena dengan kata kunci yang digunakan sehingga sebagai rujukan bahan pembelajaran. Yang kedua, membuat profil untuk penulis dan peneliti. Bagi para penulis ilmiah dan peneliti dapat membuat profil khusus yang bisa digunakan untuk membagikan tulisan dan hasil penelitiannya. Yang ketiga yaitu aplikasi Google Scholar juga mudah untuk melakukan akses, di mana kemudahan akses akan didapatkan karena pencarian informasi pada tulisan akademik tidak lagi harus melalui perpustakaan fisik. Jelas, keberadaan perpustakaan fisik akan jadi bahan acuan yang baik. Namun, hal ini akan terhalang oleh jam operasional dan sebagainya. Nah, dengan keberadaan perpustakaan milik Google ini, kita bisa mencari bahan pembelajaran dan hasil penelitian lain tanpa harus terhalang hambatan fisik. Selanjutnya yaitu pencarian dengan cepat, di mana ketika kita mengetahui dengan spesifik apa yang ingin kita cari, Google Scholar akan memberikan hasil pencarian tersebut dalam hitungan detik saja. Memang, kita juga bisa memanfaatkan direktori yang dimiliki perpustakaan untuk hal ini, namun
kita masih harus berjalan ke rak yang ditunjukkan, mencari lagi buku yang diperlukan, dan sebagainya. Keberadaan pesat literasi yang terintegrasi seperti ini dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang kelima, yaitu kebutuhan ruang. Coba kita bayangkan, seberapa besar ruang yang diperlukan untuk menyimpan setiap buku, hasil penelitian, jurnal, dan semua jenis berkas di dunia. Mungkin tidak ada satu area yang cukup luas untuk menampung semua berkas ini. Namun, dengan digitalisasi informasi, semua itu dapat ditampung pada pusat database yang ada, sehingga tidak akan menghabiskan ruang atau area yang terlalu luas. Pengelolaannya lebih mudah dan tidak memerlukan tenaga yang terlalu besar. Selanjutnya yaitu mengatur pengingat. Jika kita sedang mengikuti sesuatu isu tertentu, Google Scholar dilengkapi dengan fitur di mana kita dapat menghidupkan notifikasi jika artikel kita dan jurnal akademik baru telah diterbitkan. Selanjutnya yaitu media publikasi yang murah. Nah, untuk peneliti atau pihak yang menerbitkan berkas penelitian, Google Scholar bisa jadi media publikasi yang ekonomis karena layanan ini dapat dimanfaatkan secara gratis. Semua pihak bisa menggunakan Google Scholar tanpa perlu memikirkan biaya yang diperlukan. Mungkin untuk satu atau beberapa dokumen memang bernilai tinggi, diperlukan sedikit usaha untuk mendapatkannya dengan membeli hak akses. Namun, dengan ini tetap akan jauh lebih baik daripada harus mencetak, mempublikasikan, dan mengandalkannya. Nah, mungkin ini manfaat yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendaftar atau menggunakan aplikasi Google Scholar. Nah, langsung saja kita menuju gimana cara menggunakan aplikasi Google Scholar. Di sini saya akan mempraktekannya secara langsung.